Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar alergi timnas Indonesia. Pelatih Malaysia sebut Vietnam nomor 1 di Asia Tenggara. Pelatih timnas Malaysia Peter Ceklamoski seakan alergi dengan timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara alih-alih timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Peter jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Ini laga Malaysia versus Vietnam merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Ceklamoski. Tidak jelas apa indikator Peter menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Jika ukurannya ranking FIFA, Thailand merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Skuad Gajah Perang menempati posisi 99 dunia, sedangkan Vietnam berada di tangga 109 dunia. Secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres timnas Indonesia yang paling terlihat ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini bahkan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Persija lagi-lagi musafir, Carlos Peña murka. Persija Jakarta dipastikan menjadi tim musafir lagi karena sementara waktu tak bisa bermain di Jakarta International Stadium saat menjamu Semen Padang di pekan ke-30 Liga 1. Kondisi itu lantas membuat pelatih Persija Carlos Peña emosi. Peña kesal karena timnya lagi-lagi tak memiliki kandang yang pasti. Sering berpindah-pindah kandang dinilai Carlos Peña sebagai salah satu kesulitan melatih Persija. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan kondisi pemainnya berdampak dengan situasi saat ini. Akan tetapi dia menilai Persija tetap berusaha memberikan performa terbaiknya saat turun laga nanti. Persija saat ini masih berada dalam jalur seperti yang ditargetkan meskipun dalam kondisi tersebut, yakni posisi keempat. Di posisi itu mereka telah mengumpulkan 47 poin. Duo bintang Persib makin dekat pindah ke Malut United. Persib Bandung berada dalam posisi sulit. Dua pilar andalan, Ciro Alves dan Tyran Del Pino, berpotensi hengkang di akhir musim 2024-2025. Apa penyebabnya? Ada dua faktor utama yang membuat nasib kedua pemain Persib Bandung ini menjadi tanda tanya besar. Faktor pertama adalah manuver agresif Malut United di bursa transfer. Klub dengan kekuatan finansial besar ini terus membuat kejutan. Setelah sukses mendatangkan Yakob, Yance, dan Wahyu Prasetyo di awal musim, kini mereka membidik duo andalan Persib Bandung. Yang membuat situasi semakin serius, Malut United dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan tanda tangan kedua pemain ini. Faktor kedua yang memperburuk situasi adalah status kontrak kedua pemain yang akan berakhir seusai musim 2024-2025 ini. Hingga saat ini manajemen Persib Bandung belum memberikan kepastian tentang perpanjangan kontrak untuk keduanya, sehingga Malut United dengan gampang bisa merayu keduanya apabila memberi gaji yang lebih tinggi. Beckham Putra ungkap rencana tinggalkan Persib. Pemain Persib Bandung Beckham Putra mengaku belum tahu bagaimana dengan masa depannya karena kontraknya akan berakhir pada musim ini. Meski sangat prioritaskan Persib, ia mengaku punya keinginan merumput di luar negeri. Beckham Putra bisa dikatakan salah satu kandidat terbaik sepak bola Indonesia. Banyak tim yang tentu ingin menggunakan jasanya. Meski kontraknya akan habis pada Juni 2025, Beckham masih belum kepikiran soal masa depannya. Ia masih mau fokus menghabiskan sisa musim bersama Persib Bandung. Terlebih, Maung Bandung sedang fokus untuk meraih juara Liga 1. Tinggal selangkah lagi Beckham Putra mengangkat trofi bersama tim kesayangan Boboto itu. Di luar itu semua, Beckham punya keinginan kuat untuk abroad. Namun ia sadar tidak mudah untuk merantau di luar negeri. Butuh persiapan yang matang, apalagi persaingan di luar negeri akan lebih sengit daripada di tanah air. Alhasil Beckham akan mengutamakan tim yang bisa memberinya waktu menit bermain. Hoda belak-belakan soal rumor Asnawi, Ahmad, dan Sadil. Hoda menyinggung kesulitan yang dialami klub-klub di Asia Tenggara. Selain itu, Persib juga masih
menunggu aturan tentang finansial dari PT Liga Indonesia baru sebelum bergerak untuk musim depan dalam bursa transfer. Situasi ekonomi di ASEAN saat ini mungkin kurang baik. Setiap tim kesulitan untuk membayar gaji. Kita juga harus melihat batas gaji pemain sesuai regulasi seperti musim ini, ucap Hoda. Untuk rumor Asnawi, pemilik Port FC memiliki anggaran yang luar biasa dan sulit untuk dilawan. Jordi juga memiliki kontrak yang luar biasa di JDT, akan sulit, lanjut Hoda. Dari 3 pemain itu, Sadil disinyalir yang punya kans paling besar untuk bergabung dengan Persib. Pemain berumur 26 tahun itu telah menyampaikan perpisahan dengan Sabah FC ketika kontraknya berakhir. Sadil memiliki kontrak yang bagus dengan Sabah FC, jadi kita akan melihat apa yang akan dilakukan Sadil dan Sabah FC pada musim depan, tutur Hoda memberi kode. Kabar buruk 3 pilar Persebaya potensi absen versus Arema FC. Dijadwalkan laga bertajuk Derby Jatim akan dihelat di Stadion Kapten Iwan Dipta pada Senin 28 April 2025 mendatang. Rombongan bajul ijo berpotensi tanpa diperkuat Dejan Tumbas, Tony Firmansyah, hingga Slavko Damjanovic. Untuk Slavko Damjanovic mesti menjalani skorsing setelah terkena kartu merah pada laga terakhir menghadapi Madura United 20 April 2025 lalu. Bek tengah Persebaya itu terbukti VAR mencekik leher pemain Madura United sebelum berebut bola sepak pojok. Walhasil Slavko mesti menjalani 1 kali skorsing pertandingan ke depan. Sementara 2 sisanya terancam absen karena dilaporkan menderita cedera ketika menghadapi Madura United juga. Nestapa Persik Kediri yang kini jadi tim musafir. Perjalanan Persik di akhir musim BRI Liga 1 2024-2025 penuh ujian. Setelah divonis PT LIB harus pindah kandang untuk 4 pertandingan, Persik juga tak bisa latihan di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Untuk 3 pertandingan ke depan atau pertandingan kandang Persik Kediri terpaksa menjamu PSM Makassar, Persija, dan Borneo FC di Stadion Gelora Supriyadi Kota Blitar. Sementara jamuan untuk Persebaya Surabaya kemungkinan besar digelar di Stadion Joko Samudro Gresik. Pihak Pemkot Blitar keberatan karena derby Jatim ini berpotensi rawan kerusuhan. Tidak mudah buat PSIS keluar zona degradasi. PSIS Semarang masih terus berikhtiar untuk bisa menyelamatkan nasib dari ancaman degradasi. Kini Maisa Jenar bakal kembali di Adang Batu Karang untuk mengukir kemenangan. PSIS Semarang bakal menjamu Borneo FC pada pertandingan pekan ke-30 BRI Liga 1. Duel yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang itu jelas tak mudah bagi Maisa Jenar. Pelatih PSIS Gilbert Agius berharap anak asuhnya bisa mengakhiri catatan negatif saat berjumpa pesut etam. Sebab bagaimanapun juga partai ini bakal sangat menentukan nasib anak asuhnya yang sedang berjuang lolos dari papan bawah. Setiap pertandingan adalah partai final bagi kami. Kami harus bisa menang. Apabila gagal meraih kemenangan, kami masih memiliki sisa 5 laga yang mungkin makin berat bagi kami, kata Gilbert Agius mengatakan. Kado ultah Persela, Aji Santoso kembali ditunjuk jadi pelatih. Persela Lamongan mengawali babak baru untuk Liga 2 mendatang. Bertepatan dengan ulang tahun ke-58 Persela, pada 18 April lalu, manajemen telah menunjuk Aji Santoso sebagai pelatih kepala. Kembalinya arsitek tim asal Kepanjen Kabupaten Malang ini merupakan reuni. Aji pernah menukangi tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini pada musim 2017. Di klub ini pula Aji Santoso berhasil mengorbitkan nama seperti Sadil Ramdhani yang kini menjadi bintang di sepak bola Indonesia. Tangan dingin Aji Santoso diharapkan mampu menyulap Persela menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kompetisi kasta kedua musim depan. Kesepakatan antara kedua pihak ini tak lepas dari prestasi sang juru taktik yang hampir mempromosikan PSPS Pekanbaru ke Liga 1. Hanya pada perebutan tiket terakhir PSPS dijegal Persijap Jepara. Reputasi Aji diharapkan pula mampu menarik minat pemain berkualitas bagus bergabung dengan klub yang bermarkas di Stadion Surajaya Sport Center Lamongan ini. Highlight BRI Liga 1 dan klasemen sementara.
Arema FC sebagai tuan rumah harus kalah 0-1 atas Madura United. Madura bermain menggunakan taktik counter attack. Arema melakukan banyak serangan namun tidak berbuah gol. Hasil ini membuat Arema ada di peringkat 8 sementara Madura United ada di peringkat 13. Di pertandingan lainnya, Malut United berhasil comeback dan mengalahkan Dewa United dengan skor 1-2. Hasil yang sangat luar biasa buat Malut United. Dan kali ini klasemennya Dewa United ada di peringkat kedua, sementara Malut United ada di peringkat keempat. Di pertandingan lainnya, PSIS Semarang harus mengakui keunggulan Borneo FC dengan skor 2-5. Hujan gol terjadi. PSIS kembali menelan kekalahan di kandang sendiri. Hasil ini membuat Borneo FC ada di peringkat 6, sementara PSIS posisinya di zona degradasi nomor 16.